Halo everyone, kembali bersama saya Tias Cipta. Apa kabar? Saya berharap teman-teman senantiasa sehat dan bahagia selalu. Hari ini kita belajar bersama mengenai 10 cara menerima kekurangan diri sendiri. 10 cara menerima kekurangan diri. Tapi sebelumnya, acara ini dipersembahkan oleh teman-teman. Seringkali dalam kehidupan ini kita mengalami kesalahan, kita mengalami kegagalan, kita merasa gagal dalam melakukan sesuatu, kita mengalami begitu banyak kegagalan, dan kita merasa bahwa kita ini kurang banget, kita ini lemah banget, kita ini gagal gitu sebagai manusia. Dan itu membuat kita menjadi sangat kecewa dengan diri kita sendiri, dan kita tidak bisa menerima kekurangan kita tidak bisa menerima kelemahan diri kita, dan kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita melihat kok orang itu sudah bisa demikian ya, kok kita belum bisa gitu, dan kita membandingkan diri kita dengan orang lain banget gitu. Dan bagaimana cara agar kita dapat menerima kekurangan diri kita? Bagaimana cara agar kita dapat menerima kelemahan diri kita? Satu, mencatat kekurangan diri kita. Kita catat kekurangan kita apa saja. Sebenarnya mungkin kekurangan kita itu sedikit sekali gitu, kekurangan kita mungkin nggak fatal gitu, dan kalau kita upayakan maka itu bukan lagi jadi kekurangan gitu. Jadi kita perlu catat sebenarnya kekurangan kita itu apa aja. Dua, menerima kekurangan yang kita miliki, menerima kelemahan diri kita, menerima kekurangan diri kita, dan belajar untuk mencintai diri kita. Kalau teman-teman ingin belajar mengenai 10 cara mencintai diri sendiri dan berdamai dengan diri, boleh klik link ini. Saya sangat rekomendasikan teman-teman untuk link ini. 3. Menyadari bahwa tidak ada orang yang sempurna. Setiap orang pasti mempunyai kelebihan, dan setiap orang pasti mempunyai kekurangan. Setiap orang punya kelebihan dan mempunyai kelemahan. Dan juga janganlah membandingkan diri dengan orang lain, karena kita sebenarnya nggak benar-benar tahu apa yang telah dialami oleh orang lain. Kegagalan apa sih yang pernah dialami oleh orang lain? Mungkin yang kita lihat orang itu tampaknya memiliki kehidupan yang sempurna, yang wow gitu, yang kita pengen banget punya kehidupan seperti itu. Kelihatannya orang itu sangat berprestasi, nggak kayak kita gitu. Kelihatannya orang itu luar biasa gitu. Tapi sebenarnya kita kan nggak pernah tahu kalau dia pasti pernah dong ada dalam titik-titik rendah dalam hidupnya. Jadi kalau kita hanya melihat seseorang pada saat dia titik tertinggi, itu nggak fair gitu. Karena sebenarnya kita membandingkan chapter 1-nya kita dengan chapter 20-nya orang lain, dan itu nggak adil untuk diri kita. Dan kita juga nggak akan tahu kan sebenarnya pengorbanan apa saja yang telah dilakukan oleh orang itu sehingga membuatnya menjadi begitu berhasil. Pengorbanan yang mahal banget apakah yang telah dilakukan oleh orang itu sehingga membuatnya menjadi berhasil. Dan kalau kita masih bernafas hari ini, berarti masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki diri kita. Masih ada kesempatan diri kita untuk menjadi orang yang luar biasa seperti yang kita impikan, jadi orang yang sangat berhasil seperti yang kita impikan kalau kita masih bernafas hari ini. Dan kita ingin untuk mengubah hidup kita menjadi luar biasa, menjadi sangat berhasil, kita tentunya memiliki kesempatan itu, dan kita ambil kesempatan itu hari ini, setiap harinya, sebaik-baiknya, sehingga kita bisa menjadi orang yang sangat-sangat berhasil dalam hidup ini. 4. Mencatat kelebihan diri kita, mencatat kekuatan yang kita miliki, kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Setiap orang pasti memiliki kelebihan, memiliki keunikan, memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karena itu kita perlu mencatat kelebihan-kelebihan atau bakat-bakat atau talenta-talenta atau kekuatan yang kita miliki apa saja. 5. Fokus pada beberapa kelebihan yang kita miliki. Andai kata kita memiliki 10 kekuatan atau 10 kelebihan, maka kita jangan langsung fokus ke 10-10-nya gitu, nanti malah ambiar gitu, malah nggak fokus gitu kan. Karena nggak fokus malah jadi nggak dapet gitu, nggak total gitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah, ada kata kita punya 10 kekuatan atau kelebihan dalam diri kita, kita fokuskan 3 dulu. Setelah 3 ini benar-benar kita mahir, kita menjadi expert, kemudian kita baru fokus ke 3 lainnya. Jadi mahir, jadi expert, jadi fasih, jadi benar-benar menguasai, jadi lancar, kemudian kita baru fokus ke 4 bidang lainnya, seperti itu.
Jadi step by step, 3 dulu kita puasai secara bersamaan, kemudian 3 lagi, kemudian baru 4-nya. Ada kata kita punya 10 kelebihan. Jadi kita perlu memfokuskan diri kita pada kekuatan yang kita miliki gitu. Karena setiap orang punya kekuatan, keunikan. Jadi yang perlu kita fokuskan adalah kekuatan yang kita miliki. 6. Berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk diri kita. Kita harus berkomitmen untuk senantiasa persisten, untuk senantiasa berupaya melakukan yang terbaik untuk pertumbuhan kita, untuk perkembangan diri kita. Kita harus berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Kita harus berkomitmen untuk menjadi versi terbaik bagi diri kita. Kita harus berkomitmen untuk mengembangkan kemampuan yang kita miliki dengan maksimal, dengan luar biasa, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang mengagumkan, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang luar biasa gitu. Jadi kita nggak iri lagi pada saat kita melihat kehidupan orang lain, kita nggak sedih lagi pada saat melihat orang lain sukses, kita nggak minder lagi gitu pada saat melihat orang lain sukses gitu. Pada saat kita melihat orang lain hidupnya hebat, luar biasa, memiliki kehidupan yang kita inginkan, sebaiknya kita tuh jangan minder, kita jangan jadi menyalahkan diri, kita jangan jadi mengasihani diri. Itu nggak ada gunanya, itu buang-buang waktu. Tapi yang perlu kita lakukan ada kita fokus pada kekuatan kita dan jadikan hal itu sebagai motivasi kita. Kalau dia manusia, saya manusia, dia bisa, saya juga pasti bisa. Dia makan nasi, saya makan nasi, dia bisa, saya pasti bisa. Dia bukan robot, kan dia manusia, saya juga pasti akan bisa. Jadikan sebagai pacuan, jadikan sebagai upaya, jadikan hal itu sebagai hal yang membuat kita ingin berhasil gitu. Lakukanlah hal itu, jadikanlah sebagai motivasi, bukan hal yang malah membuat kita mengasihani diri. 7. Mengurangi kelemahan diri. Tadi kan kita sudah mencatat ya kelemahan-kelemahan yang kita punya, kelemahan-kelemahan yang kita miliki apa saja. Kita berusaha untuk meminimalisir atau mengurangi kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Ya, perlahan-perlahan kita pasti bisa untuk mengurangi kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan yang kita miliki. 8. Bergaul dengan orang-orang yang positif, bergaul dengan orang-orang yang optimis, bergaul dengan orang-orang yang senantiasa berkomitmen untuk memberikan yang terbaik pada hidupnya, pada dirinya. Bergaulah dengan orang-orang yang membuat kita terpacu, termotivasi, karena dengan siapa kita bergaul itu akan menentukan masa depan kita. Dan janganlah bergaul dengan orang-orang yang racun, yang toksik, yang negatif, yang ingin melihat kita hancur, yang selalu mempertanyakan tentang apa yang kita lakukan, yang pesimis, karena energi mereka bisa membawa kita drop ke bawah. Jadi berhenti bergaul dengan orang-orang yang racun atau yang toksik. 9. Sadari bahwa tidak ada kata terlambat, tidak ada yang terlambat. Ada orang yang sukses di usia 20, ada orang yang sukses di usia 30, ada orang yang sukses di usia 40, 50, 60 pun juga ada gitu. Jadi tidak ada kata terlambat, ya. Tidak ada kata terlambat, lakukanlah yang terbaik hari ini untuk masa depan kita yang terbaik, untuk masa depan kita yang cerah. Inilah saatnya kita untuk bersinar. Inilah saat yang tepat bagi kita untuk berhasil, untuk bersinar. Jadilah versi terbaik diri kita. 10. Ucapkan terima kasih pada diri kita setiap kali kita telah melakukan yang terbaik untuk diri kita, setiap kali kita telah membuat kemajuan. Sekecil apapun itu kemajuannya, kita ucapkan terima kasih pada diri kita atas dukungan yang telah diberikan untuk diri kita. Kita kan sering ya mengucapkan terima kasih pada orang yang mensupport kita, yang mendukung kita. Kita juga perlu untuk mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah dilakukan oleh diri kita kepada diri kita. Ucapkanlah terima kasih setiap kita melakukan suatu perbaikan, suatu perkembangan, pertumbuhan. Ucapkan terima kasih pada diri kita untuk prestasi atau apapun, yang sekecil apapun, pertumbuhan sekecil apapun, ucapkanlah terima kasih pada diri kita. Kalau kita telah efektif dan efisien dalam satu hari, ucapkan terima kasih pada diri kita karena kita telah efektif dan efisien pada diri kita di hari itu. Setiap harinya ucapkan terima kasih. Kalau kita efektif dan efisien, ucapkan terima kasih pada diri kita setiap harinya. Dengan demikian, itu memberikan rasa penghargaan pada diri kita sendiri. Karena kalau bukan kita yang berusaha untuk menghargai diri kita, siapa lagi? Jadi, lakukanlah yang terbaik setiap harinya dan
bersyukur senantiasa dan juga mengucapkan terima kasih, memberikan penghargaan pada diri sendiri. Okay, that's all for today. Thank you so much everyone for watching. Please like, subscribe, tekan tombol lonceng notifikasinya, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Thank you so much everyone. See you next time.